Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum. Senantiasa kita tumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat yang senantiasa kita rasakan, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Juga nikmat yang sering kita lupakan, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Kesehatan adalah mahkota yang hanya bisa dilihat oleh orang yang sakit, dan kesempatan adalah kesempatan hidup itu sendiri, di mana orang-orang yang tidak memanfaatkan kehidupannya untuk menanam benih amal salih, dia akan menyesal, dan dia katakan, lau akhartani ila ajalin qarib, kalaulah engkau tangguhkan kematian itu untuk barang sesaat, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan ajal dari masing-masing kita. Ikhwan hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Pandemi berlalu, hari demi hari, waktu berganti waktu, belum juga usai. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita kaum muslimin dan memperingatkan kepada orang-orang yang lalai agar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walanudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan, merasakan kepada mereka azab yang dekat sebelum datang nanti azab yang besar, yakni di akhirat nanti, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan sekalian rahimani Allah wa iyyakum, agar musibah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama kita mesti tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan jalan keluar bagi dirinya. Jalan keluar adalah yanjih min kulli kurbatid dunya wal akhirah. Selamat dari bala bencana di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya keimanan dan ketakwaan kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala balasan sebagai jalan keluar terhadap musibah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tumpahkan kepada kita. Karena wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apapun musibah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan itu akibat daripada ulah tangan kita, ulah tangan kalian. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ya'fu an katsir, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni banyak sekali. Lau yu'akhidullahu nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasi setiap kezaliman anak Adam, maka tentulah tidak akan tinggal binatang, seekor binatang melata pun di dunia ini. Akan tetapi wa ya'fu an katsir, banyak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni, banyak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tutupi. Yang kedua, mesti kita beramar ma'ruf nahi munkar. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam tadharil fahisatu fi qaumin qattun hatta yu'linu biha. Tidaklah nampak kemaksiatan, perbuatan fahisah, kemungkaran dan kekejian sampai dia itu muncul terang-terangan. Tidak lagi mampu ada yang beramar ma'ruf nahi munkar illa fasafihi ta'un, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ratakan kepada mereka ta'un, wabah dan bencana. Seperti wabah yang kita rasakan ini, COVID-19, merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena banyaknya kekejian, perbuatan fahisah, perbuatan zina yang merajalela, LGBT di mana-mana, pendedahan aurat tidak lagi terkendali, belum lagi penggunaan alat-alat elektronik seperti handphone dan lain sebagainya. Tuhan sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal auja' allati lam takun madat fi aslatihim alladziina madha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa wabah nanti akan diikuti oleh resesi.
yang menyebabkan kelaparan yang belum pernah terjadi pada umat-umat sebelum kamu. Wal iyadu billah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berlindung, wa a'udzu billahi an tudrikuhunna, dan aku berlindung kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kalian wahai para muhajirin tidak mendapatkan ini. Kemudian yang ketiga, banyak-banyaklah kita beristighfar. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dalam keadaan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyak beristighfar di sepertiga malam, di waktu-waktu sahur, agar Allah Subhanahu wa taala angkat bala bencana ini. Ikhwan sekalian rahimani Allah wa iyyakum, tundukkan diri kita dalam munajat dan kekhusyuan doa-doa kita di waktu-waktu yang mustajabah, di mana jiwa diri kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, agar segera wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah kita banyak-banyak bersedekah, terutama sedekah-sedekah yang rahasia. Banyak sekali orang yang terkena dampak daripada musibah ini. Banyak yang kelaparan, banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang hal-hal lain yang mengandung mudarat. Maka banyak-banyaklah bersedekah memberikan maslahat. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah yang dilakukan secara rahasia dengan diam-diam akan memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semuanya bisa menjalankan hal-hal yang menjadi penyebab daripada diangkatnya wabah ini, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan afiat, kesehatan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.